Kemon. Ingat kopi yang terbayang pasti ini, sama ini. Diseruput oke, dicemilin juga oke. Tapi pernah kebayang nggak kopi dijadiin kulit kece kayak gini? Mini pocket, dompet, sepatu, tali jam tangan, tas, semuanya dari kopi. Kerajinan kulit dari kopi ini namanya misel. Tampilannya mirip kulit hewan asli. Daya tahannya kuat, gak gampang sobek. Mengolahnya juga gampang. Bahan utamanya kulit dan daging kopi yang biasanya terbuang. Limbah kopi bakal dimasak. Air seduhannya lanjut diberi bakteri dan difermentasi selama 3 minggu. Setelah 3 minggu, wow, terbentuk deh lapisan mirip squishy gini. Namanya Scooby. Bahan utama si kulit imitasi. Ini semua berkat bakteri yang memakan gula dan menghasilkan serat mirip kulit. Wah, keren ya. Tinggalkan lapisan Scooby yang terlalu tipis dan bergelembung. Lapisan tebal adalah yang terbaik. Sama kayak kulit asli, Scooby juga bisa diwarnai. Bukan pakai bahan kimia, tapi pewarna alami. Secang untuk warna merah, kunyit sebagai pewarna kuning, dan indigo vera alias tarum untuk warna hijau. Karena daya serapnya baik, proses perendaman cukup 1-5 menit saja. Wah, tekstur dan tampilannya mirip banget ya sama kulit asli. Proyek kulit imitasi ini diinisiasi oleh kakak-kakak mahasiswa dari ITB sebagai solusi atas 2 permasalahan. Pertama, untuk memanfaatkan limbah buah-buahan yang terbuang sia-sia. Selain kulit sama daging kopi, kulit imitasi juga bisa dibuat dari tomat atau ubi cilembu. Atau limbah buah lainnya selagi banyak mengandung gula. Kedua, menyelamatkan lingkungan dari kegiatan penyamakan kulit yang masih banyak memakai senyawa berbahaya. Kalau terpapar ke manusia, bisa sebabkan kanker paru-paru, merusak saluran pernapasan, ginjal, hati, juga kerusakan kulit. Yuk kita kemon. Keringetan, lidah kebakar, bibir sampai doer. Terus kenapa orang-orang masih doyan cabai? Bisa menggugah selera makan kayaknya. Biar semangat. Kayaknya kalau nggak makan pedas itu rasanya hambar. Pedasnya cabai memang bikin menderita. Tapi rasa pedas bisa merangsang hormon yang bikin bahagia dan ketagihan. Konon sensasi rasa pedas mirip kayak bungee jumping atau nonton horor. Buat pecinta cabai harus hormat sama Profesor Syukur nih. Pencipta beragam cabai dengan tingkat pedas beragam. Cabai adalah sayuran yang pedas tapi membuat orang bahagia. Cabai gede, cabai rawit, cabai hias, semuanya hasil penemuan Profesor Syukur. Profesor Syukur merupakan profesor pertama di Indonesia yang meneliti cabai sejak tahun 2003. Wah, bisa disebut Bapak Cabai Indonesia. Dari cabai, Profesor Syukur menyabet 18 penghargaan, plus menjadi dosen berprestasi tingkat nasional tahun 2014. Terus, kenapa Profesor Syukur terobsesi sama cabai ya? Saya tertarik melakukan penelitian pada cabai karena saya adalah dari keluarga petani.
Ya, saya lihat bahwa di pertanian khususnya adalah cabai banyak sekali permasalahan yang berhubungan dengan budidaya cabai. 18 tahun meneliti, Profesor Syukur sudah mengembangkan 43 varietas cabai. Varietas cabai baru tercipta dari menyilangkan serbuk sari bunga jantan dengan putik bunga betina. Apa cukup begitu doang? Ya enggak lah. Penyilangan dilakukan berkali-kali sampai keturunan ke-7. Proses penyilangan memang terlihat gampang, tapi butuh waktu 7 tahun sampai tercipta bibit cabai kualitas unggul. Kalau ungu dengan hijau ini keberhasilannya bisa sampai 50%, tergantung dari keterampilan kita dalam melakukan persilangan. Dan oleh karena itu kita harus sebanyak mungkin ya bunga yang harus kita silangkan setiap hari selama periode pembungaan tersebut. Salah satunya, Profesor Syukur berhasil menghasilkan cabai gede ekstra pedas. Namanya CH3. Tingkat kepedasan cabai gede berkisar di angka 15 sampai 20.000 SHU. Tapi cabai gede hasil persilangan Profesor Syukur mencapai angka 24.000 SHU. Lebih pedas dari cabai rawit biasa. Teman-teman tahu nggak kenapa cabai rasanya pedas? Pedasnya cabai adalah bentuk perlindungan biar nggak dimakan mamalia. Gigi dan pencernaan mamalia bisa menghancurkan biji cabai. Biji yang hancur nggak bisa tumbuh lagi. Makanya cabai lebih mengandalkan burung untuk membantu penyerbukan biji. Burung nggak peka terhadap rasa pedas. Jadi doyan-doyan aja makan cabai. Tapi justru dari pedasnya manusia malah doyan sama cabai. Sampai tercipta berbagai varietas cabai. Buat ditanam di rumah, Profesor Syukur mengembangkan cabai hias. Ukurannya kecil, tapi buahnya lebat. Cocok sebagai tanaman pot. Warnanya macam-macam nih. Ada yang namanya harita. Nah, yang ungu ini namanya viola dan ungara. Warna ungu menandakan kandungan antioksidan tinggi. Cabai hias gak perlu banyak sinar matahari. Ditaruh di bagian rumah yang teduh, cabai bisa tetap berbuah. Cinta sama cabai bukan berarti Profesor Syukur doyan makan cabai. Bapak cabai Indonesia ini justru nggak kuat makan yang pedas-pedas. Perjuangan Profesor Syukur meneliti cabai nggak sia-sia. Terbukti petani di penjuru Indonesia bisa meningkatkan hasil panen berkat bibit cabai buatan Profesor. Saya berharap varietas-varietas yang saya hasilkan, yaitu varietas cabai, ini dapat bermanfaat bagi petani, khususnya adalah kesejahteraan petani. Semoga penemuan Profesor bisa membantu petani, sekaligus memenuhi kebutuhan orang Indonesia akan cabai ya. Bayangin aja, setiap tahunnya kita menghabiskan 825.000 ton cabai. Lebih berat dari menara Burj Khalifa loh. Berhati-hatilah kalau mau beli pisang. Salah-salah yang dibeli malah pisang karbit. Itu loh pisang yang dipaksa matang sebelum waktunya. Ini berdasar hasil investigasi detektif Unyil ke sebuah pasar. Selidik punya selidik, ternyata memang benar. Pisangnya pakai cairan karbit. Padahal karbit biasa dipakai saat las karbit untuk penyambungan besi. Semprot sana, sini, semprot semuanya.
Jenis pisangnya bermacam-macam, mulai dari pisang raja, pisang susu, sampai pisang kepok. Semua disemprot tanpa terkecuali. Sang pedagang mengakui sendiri kalau karbit membantu buahnya cepat laku. Cuan deh. Penjual juga mengklaim kalau pisang yang disemprot cairan karbit tetap aman dikonsumsi. Selama saya berjualan pisang, yaitu tergantung kita cuaca ya. Kalau misalnya cuaca dingin ya kita semprot, tapi nggak ada masalah. Cairan karbit memang bisa mempercepat pematangan buah. Soalnya saat terkena uap air, karbit bisa menghasilkan gas yang merangsang pematangan di kulit buah. Pemakaiannya pun sebenarnya diperbolehkan, asalkan ada asalkannya nih, sesuai prosedur dan takaran yang ditentukan. Masalahnya, pedagang biasanya asal semprot aja, bahkan berlebihan. Tergantung pemakaiannya. Kalau kita memakainya berlebih, ya mungkin 1 ton. Coba bayangin, pisang yang disemprot bisa mencapai 1 ton. Kalau gini, resiko bahan kimia yang menumpuk di kulit dan merembes ke daging buah pisang jadi makin besar. Belum lagi jika kulit pisang karbitnya terpegang. Aduh, racun yang bersifat karsinogen itu bakal masuk ke tubuh. Semakin banyak mengendap di tubuh, efeknya gak main-main. Bisa mengganggu kesuburan alias mandul. Makan buah bukannya jadi sehat, malah mengundang penyakit. Aduh. Terus gimana dong biar gak ketipu sama pisang karbitan? Nah, ini kita bisa melihat warnanya. Pisang yang matang alami masih ada yang berwarna hijau, alias matangnya tidak merata. Sebaliknya, pisang yang disemprot warnanya akan seragam, cerah semua. Ini kan kita tadi kemarin ada obat sedikit ya, ada sisa obat. Seperti ini, dia matangnya rata semua. Oh, kalau yang semprot. Nah. Pisang yang matang pohon akan memiliki beberapa titik hitam yang disebut sugar spot. Sugar spot menandakan kalau pisangnya sudah matang dan rasanya manis. Sobat Unyil, meski tampilannya sudah matang sempurna, aslinya dalamnya pisang karbitan masih mengkal loh. Makanya lebih sulit dipotong dari tandannya. Beda dengan pisang matang alami, mudah terlepasnya. Jadi jangan salah pilih lagi ya. Biar makin aman, setiap membeli pisang, biasakan cuci buahnya dulu ya. Demi kesehatan kita, gak apa-apa deh repot dikit. Si Unyil, yuk kita kemon. Memadukan sumber alam dengan ilmu pengetahuan ternyata bisa menghasilkan hal-hal luar biasa ya.